Shalom Betelut Kedoya, apa kabar hari ini? Saya percaya teman-teman diberkati luar biasa. Hari ini kita berkumpul untuk beribadah online. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang seminggu ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah hari ini. Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Engkau juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu dapat menguatkan kami dan dapat menjadi pelita dalam langkah kami ke depan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan ibadah kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, salam teman-teman yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini kita menyembah Tuhan yang hebat, amin. Amin. Mari sama-sama kita katakan, Yesusku dahsyat. Haleluya. Curahkan berkat yang melimpah. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami. Engkau begitu baik Tuhan. Engkau yang layak kami sembah, puji. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta kepadamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Lebih lagi katakan bagi Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Terima kasih Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau yang layak disembah Tuhan. Lebih lagi katakan bagi Tuhan, ku puji Hosana. Oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Lebih lagi katakan Hosana bagi nama-Mu Tuhan. Hosana, Hosana to the King. Yesus saja yang berkuasa untuk selama-lamanya, yang berkuasa dan layak. Ku agungkan Engkau Tuhan.
kasih Tuhan. Shalom teman-teman Bethel Youth, jumpa lagi di ibadah online kita. Di bulan ini, bulan yang baru, bulan November, kita akan memasuki sebuah series yang baru. Saya percaya kalau di bulan lalu kita udah diberkati dengan sharing-sharing bagaimana kita bisa memanage keuangan. Di bulan ini kita akan lebih lagi diberkati dengan banyak hal pelajaran yang kita bisa pelajari dalam Alkitab mengenai the real world. Jadi series yang akan kita punya di bulan ini diberi judul Welcome to the Real World. Kita mau mempersiapkan kalian untuk memasuki dunia yang nyata, dunia yang mungkin berbeda dengan apa yang kamu pernah pikirkan, dan untuk itu kita perlu mempersiapkan diri. Memang keadaan gak bisa kita atur, tapi ada hal-hal lain yang bisa kita atur dan akan kita pelajari di bulan ini. Misalnya seperti bagaimana kita memanage pikiran kita, bagaimana kita memanage ekspektasi kita. Buat mereka yang mau bekerja, bagaimana kita memanage karir kita. Atau buat kamu-kamu yang gampang stres, gampang tertekan, gampang pusing, kita juga akan belajar gimana sih cara kita bisa memanage level stres kita. Dan yang terakhir di minggu yang kelima kita akan membahas soal bagaimana kita bisa memanage waktu kita. Jadi stay excited, stay in tune, tetap hadir di ibadah online meskipun kita nggak bertemu secara fisik. Tapi saya percaya impartasi kuasa firman Tuhan bisa kita tetap terima dan dapatkan dalam kehidupan kita. Minggu yang pertama ini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar bagaimana kita bisa memanage yang pertama, the first thing first, yaitu tentang pikiran kita. Dan kita akan mengetahui apa yang firman Tuhan katakan mengenai pikiran ini. Tapi sebelumnya saya mau mengajak setiap dari kita untuk menundukkan kepala, kita mau sama-sama berdoa. Yuk. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Kalau kami boleh hidup, kami boleh beribadah lagi. Kami bersyukur kami bisa menaikkan pujian, penyembahan. Dan kiranya Tuhan, apa yang telah kami nyanyikan, kami katakan, kami ucapkan berasal dari hati kami yang terdalam. Meskipun kami gak ada bersama-sama di gereja Tuhan, tapi kami percaya saat kami menaikkan pujian penyembahan kepadamu, saat itulah hadirat Tuhan hadir. Engkau yang urapi kami semua, Engkau yang buka juga pemikiran kami mempersiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Dan biarkan setiap firman Tuhan akan ditabur, akan berakar, bertumbuh, berbuah, bahkan berbuah lebat bagi kerajaan-Mu. Sehingga kami bukan hanya jadi orang yang diberkati, tapi kami menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai perenungan kami akan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang manage your mind. Saya pengen mulai dengan sebuah quotes yang bilang begini. Quotes ini dari Marcus Aurelius dan dia berkata, "The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts." Kebahagiaan hidup Anda bergantung pada kualitas pikiran Anda. Coba saya pengen kita sama-sama merenungkan ini. Kebahagiaan hidup kamu tergantung pada kualitas pikiran kamu. Kalau kita pikirkan, banyak orang yang mungkin melihat keadaan zaman sekarang, apalagi di tengah pandemi ini. Dan kita bisa bilang, oh mungkin dia gak bahagia nih. Mungkin dia udah gak bisa sukacita lagi. Kenapa? Oh pasti dia gak bahagia karena dia miskin. Coba deh, kalau dia punya uang banyak, dia punya kekayaan, rumahnya mewah, pasti dia akan bahagia. Tapi apa benar demikian? Karena kita melihat ternyata ada loh orang-orang yang hidupnya enak, tinggal di rumah mewah, kita bilang dia sultan, tapi ternyata hidupnya gak bahagia. Kemudian kalau kita bilang gini, kayaknya itu orang tuh gak bahagia karena sakit. Tapi kita lihat lagi, ada loh orang yang sehat juga gak bahagia. Jadi kita perhatikan bukan karena dia sakit dia gak bahagia, tapi karena memang dari pikirannya dia mulai punya depresi misalkan. Kita ngelihatnya kayak dia sebetulnya sehat, tapi di pikirannya ada yang mengganggu. Cepat putus asa, suka nefting, suka mikir yang jelek-jelek. Atau kita bilang, oh mungkin dia gak bahagia lagi nih karena IPK-nya tuh atau IP-nya
bulan ini, semester ini karena online menurun drastis. Tapi kita perhatikan, ada orang yang IPK-nya bagus, tapi tetap aja tuh nggak bahagia. Saya dengar beberapa waktu lalu ada yang sampai bunuh diri, walaupun dia itu bisa lulus dengan cum laude. Bayangkan teman-teman, ternyata betul kebahagiaan tidak ditentukan oleh keadaan, tetapi cara kita memandang keadaan itu. Jadi kita lihat ternyata bukan karena utang orang bunuh diri, bukan karena keadaan orang bunuh diri, tapi dia bunuh diri karena putus asa. Ada kok orang yang punya utang lebih banyak, bermiliar-miliar sampai rumahnya disita, tapi dia nggak bunuh diri. Ada orang yang bunuh diri bukan karena dia sakit. Ada orang yang memang karena dia ketakutan, karena dia khawatir, karena dia ngedenger sana sini berita tentang COVID, bahkan dia tuh nggak COVID, dia bunuh diri. Saya pernah baca di koran, dia bilang ada seorang warga yang bunuh diri dan dia tuh sampai tulis surat untuk kayak surat terakhir lah, surat goodbye gitu. Dia tulis dan dia bilang, saya pokoknya meninggalkan dunia ini, saya merasa stres dan terakhir segala macam karena saya kena COVID. Tapi setelah di swab, setelah dia meninggal, mayatnya negatif, gak kena COVID. Gak kira-kira kan? Kita lihat ketakutan itulah yang membuat dia jadi bunuh diri. Ada lagi orang yang kena COVID, ya betul. Tapi dia bisa semangat, dia bisa bilang oke, saya akan sembuh, dan dia sembuh. Akhirnya dia kasih kesaksian dan dia bilang gini, sebenarnya yang ngebunuh itu bukan COVID. Kalau kita lihat COVID itu persentase kematiannya itu 2% dan itu juga untuk orang-orang yang tua sebetulnya. Tapi orang ini bilang, saya itu bukan karena kena COVID saya sakit, bukan karena kena COVID saya pengen bunuh diri, saya merasa kayaknya putus asa, tapi saya merasa stres, lonely. Gak ada orang yang mau ketemu sama saya, kayaknya saya diasingin, kayak orang najis. Nah itulah yang bikin saya tuh bener-bener depresi. Kalau kita lihat juga ada orang-orang yang di PHK, tapi mereka gak bunuh diri. Sementara mereka yang punya perusahaan menurun omsetnya, masih punya perusahaan loh, tapi omsetnya menurun, mereka bunuh diri stres karena takut tentang masa depan. Sekali lagi kita lihat, ternyata ketika kita tidak bisa menguasai pemikiran kita, keadaan di sekitar kita, mau itu baik, mau itu buruk, sebetulnya nggak terlalu berpengaruh. Tapi kalau ketika kita bisa menguasai pikiran kita, kita bisa mengendalikan apa yang menjadi respon kita di dalam kehidupan. Nah, karena itu Tuhan ingin di dalam kehidupan kita, di Roma 12 ayat 2, dia katakan begini. Saya ambil dari versi MILT ya. Jadi ini versi Indonesian Literal Translation. Dia katakan, dan janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tapi biarlah kamu diubah oleh pembaharuan pikiranmu. Kamu diubah oleh pembaharuan pikiranmu. Tulis di komen, oleh apa? Pembaharuan pikiranmu. Jadi ketika kamu berubah, pemikiran kita jadi benar, firman Tuhan bilang, kamu ini gak akan jadi serupa dengan dunia. Kalau kamu punya pemikiran yang benar, orang dunia bisa putus asa, orang dunia depresi, orang dunia bunuh diri, orang dunia pokoknya takut menghadapi masa depan. Tapi kalau kamu diubah oleh pemikiran, pembaharuan pemikiranmu, pembaharuan budimu, kamu akan tidak jadi serupa dengan dunia. Ketik lagi di komen sekali lagi. Oleh apa? Pembaharuan pikiranmu. Jadi ternyata Tuhan juga udah bilang di dalam firman Tuhan, pikiran kita inilah yang menentukan kita. Dikatakan lagi, agar kamu membuktikan apa itu kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Ternyata bukan hanya kita bisa berbeda dengan dunia, tapi kalau kita bisa mengubah pemikiran kita, kita bisa lebih dari itu. Kita bisa membuktikan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Saya pernah dengar satu perkataan yang bilang gini, taburlah pikiran maka kamu akan menuai perbuatan. Taburlah perbuatan maka kamu akan menuai kebiasaan. Taburlah kebiasaan maka kamu akan menuai karakter.
taburlah karakter dan kita akan menemukan dan menentukan masa depan kita. Sepowerful itu loh guys. Pikiran ini sesuatu yang gak bisa kita lihat, tapi dampaknya secara luar biasa ini bisa berpengaruh di dalam kehidupan kita. Dan kita ketahui ternyata iblis itu selalu berusaha masuk ke dalam pikiran kita. Untuk mengganggu misalkan kita, biasanya dia gak pernah pakai tangan kita, pakai kaki kita, enggak. Karena kontrolnya itu ada di pikiran. Jadi penting sekali buat kita bisa menguasai pikiran kita. The first thing, kalau kamu mau mengubah kehidupan kamu, kalau kamu benar-benar bisa mau masuk ke dalam the real world, kamu mau sukses di the real world, kamu harus menguasai pikiran kamu. Pertanyaannya, jadi gimana agar kita bisa menguasai pikiran kita? Coba gimana? Saya jadi teringat ada satu kisah, dia cerita di satu pulau ada tikus banyak banget, jadi ada wabah tikus di mana-mana. Dan ketika tikus-tikus itu datang, tikus-tikus itu mulai ngambil padi, mulai ngambil tanaman-tanaman yang ada, mulai mereka ngegigit ke sana ke sini. Dan ketika itu para petani mulai komplain. Dia komplain ke pemerintah dan pemerintah bilang, "Oke, kalau kayak gitu, saya akan kasih kamu pistol. Setiap kali ada tikus kamu tembak aja." Semua petani diperlengkapi dengan pistol. Tapi apa yang terjadi? Gak lama kemudian petani ini bilang, "Aduh Pak, saya gak bisa pakai pistol. Pelurunya udah habis, tikusnya gak ketangkep," katanya dia bilang gitu. Karena kita petani, kita bukan juru tembak jitu, dia bilang. "Oke, kalau kayak gitu kamu bisanya pakai apa?" "Saya bisa pukul pakai sapu," katanya. Oke, semua petani dikasih sapu. Maka dia mulai pukul tikusnya satu-satu. Ada yang kena, ada yang enggak. Lebih banyak kan yang enggak. Dan petani ini bilang, "Aduh Pak, nggak bisa, saya nggak bisa lagi lah untuk tangkap tikus-tikus ini karena banyak sekali. Bapak punya solusi yang lain nggak?" Akhirnya datanglah seorang pemuda dan dia bilang gini, "Kamu tahu nggak tentang segitiga piramida makanan? Piramida makanan itu menunjukkan kalau kita mau mengendalikan sesuatu, ambil satu makhluk di atasnya yang memakan makhluk itu." Terus dia pikir, oh berarti kalau mau tikus ya, tikus itu harus dikalahin sama siapa? Dia mulai cari-cari. Oh, kucing katanya. Akhirnya didatangkanlah kucing-kucing yang banyak ke pulau tersebut dan setiap rumah petani dikasih 2 kucing masing-masing. Dan petani itu senang sekali karena buat mereka nggak harus kejar-kejar tikus, mereka hanya harus memberi makan kucing, elus-elus kucing, ajak main kucing, dan setiap hari si kucing itu akan membawa 5-10 tikus di dalam rumah. Dan kita lihat di sini, ternyata akan jadi gagal, usahanya akan sia-sia kalau kita coba mengurusi tikus-tikus ini. Tapi kalau kita udah dapet kuncinya, kita pegang kucinglah yang akan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan untuk menangkap si tikus ini. Dari cerita ini saya teringat bagaimana manusia ini terdiri dari 3 unsur. Yang pertama adalah tubuh, yang kedua adalah jiwa, yang ketiga adalah roh. Dan saya mau bilang gini, tubuh itu biasanya dikendalikan oleh pikiran. Kalau biasanya kita bilang gini, oke, kalau saya lapar, saya makan, betul kan? Sekarang mungkin ada teman-teman yang belum makan siang, pasti lapar. Tapi kalau pikiran kita lagi semrawut, kita lagi sedih, kita lagi banyak pikirin deadline, kita lagi mumet, saya jamin diajakin makan, aduh ntar dulu lah. Pernah di sini ada teman-teman mungkin yang kerja di bagian akuntansi atau perpajakan ya. Kalau udah mau closing date, atau di penjualan mungkin udah closing date di akhir bulan, begitu bikin laporan teman-teman udah ngajakin yuk udah makan lah, udah setengah satu, kamu tetap bilang tar dulu ini belum selesai nih, nanti dicari nama bos, wah nggak bisa, ini pokoknya harus tunggu dulu. Itu membuktikan berarti kelaparan kamu yang di dalam tubuh itu dikuasai sama pikiran kamu bilang ini belum selesai, kerjain dulu, jangan makan dulu, dan kamu nurut. Mungkin buat teman-teman yang putus cinta ya, lagi sedih, mau makan inget dia, mau ngapain inget dia, diajakin makan sama temennya, yuk kita makan yuk. Udah lama nih nggak all you can eat, lumayan lagi aice katanya, buy one get one free. Tapi kita bilang enggak lah, nggak nafsu makan Itu membuktikan bahwa pikiran kita mengendalikan tubuh kita. Tapi yang lebih dahsyat gini,
Kalau kita mau mengendalikan pikiran kita, kita harus tahu siapa yang bisa menguasai dia. Yang bisa menguasai, mengendalikan jiwa adalah roh. Firman Tuhan bilang di dalam Mazmur 42 ayat 5-6. Inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Ini bahasa pemazmur ya, gundah gulana. Kalau mungkin zaman sekarang lagi galau katanya. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian. Orang-orang yang mengadakan perayaan. Kemudian dia tanya lagi, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Dia menyadari bahwa pikirannya lagi mumet, lagi kacau, lagi gundah gulana, hatinya lagi galau. Dan dia tanya, kenapa sih kamu itu gelisah? Tapi dia memerintahkan, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Dari sini kita lihat, ternyata pikiran bisa dikendalikan. Kita bisa mengendalikan pikiran kita kalau kita punya roh yang kuat. Jadi teman-teman, kita nggak bisa menguasai pikiran kita kalau kita tidak menaklukkan yang mengendalikan pikiran kita. Dan apa yang mengendalikan pikiran kita itu adalah roh kita. Sama seperti cerita tikus sama kucing tadi. Kamu mungkin selama ini mikir, oh pokoknya saya nggak boleh mikir jorok, saya nggak boleh mikir negatif, saya pokoknya nggak boleh mikir yang salah, saya pokoknya nggak boleh, pokoknya pikiran itu nggak boleh. Saat yang sama, kamu itu lagi mukul si tikus satu demi satu, dan nggak akan pernah bisa. Tapi ketika kamu mengendalikan, mendapatkan si kucingnya untuk ambil tikus, dengan otomatis dia akan bunuhin si tikusnya satu-satu. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara kita bisa membangun roh kita agar kita bisa mengendalikan pikiran kita. Coba tulis di komen, kendalikan roh untuk kendalikan pikiran. Kendalikan, ini kuncinya, roh untuk kendalikan pikiran. Banyak orang-orang motivasi di dunia, orang-orang yang mulai ngomong soal positive thinking. Tapi saya akan jamin, kalau manusia rohnya tidak dibangun, yang namanya positive thinking, usaha kita untuk memukul si tikus-tikus itu akan mencapai satu titik yang namanya kejenuhan. Capek, ngerasa gagal, ngerasa nggak bisa. Tapi kalau kita membangun manusia roh kita, manusia roh ini yang kuat akan dengan sendirinya kontrol pikiran kita dan bilang, enggak, kamu enggak bisa pikirin itu. Jadi hari ini kita akan mempelajari apa yang kita bisa lakukan ketika kita mau mengendalikan pikiran kita. Ayatnya di dalam Kolose 3 ayat 1-3. Ini ayat yang luar biasa yang memberikan kita cara agar kita bisa mengendalikan pikiran kita. Ayat yang pertama dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Saya lihat di ayat yang pertama, bagaimana cara kita bisa mengontrol pikiran kita, bisa membangun manusia roh kita. Yang pertama, dikatakan kamu harus dibangkitkan bersama dengan Kristus. Tulis di dalam komen, hal pertama yang kita lakukan, menerima kebangkitan dalam Kristus. Kemenangan sempurna kita tidak didapatkan oleh diri kita sendiri. Saya percaya di dalam kehidupan kita akan ada banyak kali usaha kita gagal. Dan memang sebagai manusia, tanpa adanya Kristus yang mati menebus dosa kita, kita itu gak akan pernah berhasil. Kita gak akan pernah bisa menaklukkan apapun. Kita hidup di dalam dosa. Teman-teman mungkin pernah dengar lah di sekolah minggu cerita tentang Adam Hawa yang jatuh dalam dosa. Sepertinya simpel, tapi kalau kamu perhatikan Alkitab yang setebal itu, 66 kitab,
Cuman 2 pasal yang pertama ngomong soal bagaimana Tuhan menciptakan dunia, bagaimana Tuhan menciptakan manusia yang luar biasa bagus, yang sempurna, gimana ciptaannya semua baik. Dan teman-teman perhatikan, ketika dia jatuh di dalam dosa, mulai dari pasal 3 ke belakang itu adalah proses penyempurnaan kembali apa yang rusak. Coba bayangin, karena ketidaktaatan Adam dan Hawa, sampai itu Alkitab dari Kejadian sampai ke ujung Wahyu yang terakhir, paling yang di akhir itu cuma 2-3 pasal yang ngomongin soal kesempurnaan. Cuman secuil di depan dan secuil di belakang yang kita bisa baca yang menceritakan bahwa dunia ini sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kehendak Allah. Sementara di tengah ini adalah proses untuk kita yang sudah berdosa bisa berbalik sama Tuhan. Di situ kita bisa menyadari ternyata dosa ini bukan hal yang main-main. Dosa ini kalau kita bilang kita bisa mengalahkan dosa dengan keinginan kita. Saya mau bilang Tuhan Yesus gak usah mati di atas kayu salib. Karena itu penting banget buat kita. Kalau selama ini kita suka merasa depresi, kita ada pikiran yang negatif, kita ada pikiran yang salah. Yuk kita sama-sama cek, apakah betul kita sudah menerima kebangkitan Kristus di dalam kehidupan kita? Apakah kamu sudah membuat Yesus sebagai Raja dan Tuhan di dalam kehidupan kamu? Kalau belum, kamu mungkin udah jadi orang Kristen seumur hidup. Tapi kalau kamu belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, artinya sebagai penguasa dalam hidup kamu, percayalah, kamu gak akan pernah bisa menaklukkan pikiran kamu. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 10 ayat 5 bilang gini, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menantang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Sekali lagi firman Tuhan bilang, gak ada yang bisa menaklukkan pikiran-pikiran yang ada. Pemikiran keangkuhan manusia yang menentang akan Allah. Gak ada lagi yang bisa menaklukkannya kecuali Kristus. Jadi hari ini kalau teman-teman bilang, saya pokoknya pengen benar-benar bisa mengendalikan pikiran saya. Yuk ambil kesempatan sekali lagi. Jadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang bangkit di dalam kehidupan kita. Sehingga benar-benar kita bisa menaklukkan semuanya di bawah kaki Kristus. Dan hal kedua yang saya lihat, gimana sih caranya biar kita ini bisa memiliki pikiran-pikiran yang benar. Dikatakan di dalam firman Tuhan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Hal kedua, bagaimana kita bisa memikirkan pikiran-pikiran yang benar, bukan hanya menaklukkan kepada Kristus, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, tapi yang kedua adalah dengan memikirkan perkara di atas. Tulis di komen, memikirkan perkara yang di atas. Memikirkan perkara yang di atas. Coba saya mau ajak teman-teman ya, untuk jangan pikirin Korean barbecue yang digiling, yang digrill pakai sumpit, dibolak-balik, jangan pikirin itu ya. Gimana aromanya jangan dipikirin, gimana suaranya yang zzz, jangan dipikirin. Gimana itu kayak wah ngelihat udah mulai yang putih-putihnya itu kayak mulai keluar asapnya. Wah pokoknya itu jangan dipikirin. Jangan dipikirin makanan Korean barbecue, jangan dipikirin. Teman-teman yang teman-teman pikirin apa? Korean barbecue bukan? Bahkan saya kira dalam 1 minggu ke depan ada teman-teman yang akan makan Korean barbecue. Pikiran kita untuk kita stop itu susah. Karena ibaratnya pikiran itu kayak gelas. Gelas kosong itu sebenarnya nggak pernah kosong teman-teman. Kalau kamu lihat ada sebuah gelas kosong dan kamu bilang itu gelas kosong. Enggak. Itu gelas yang terisi penuh dengan udara. Gimana cara ngeluarin udaranya? Kamu masukin air. Karena kalau kamu nggak masukin air, nggak mungkin ini udaranya bisa keluar. Seperti itulah pemikiran kita. Kita harus mengganti dengan sesuatu yang lain agar pikiran kita bisa berubah memikirkan pikiran-pikiran yang benar. Saya suka versinya di dalam Alkitab yang terjemahan bahasa Inggris, dia bilang ini, keep thinking about things above. Keep thinking about things above.
Keep thinking artinya bukan hanya berpikir sekali. Keep thinking artinya terus-terusan berpikir, terus-menerus mempertahankan pemikiran yang di atas. Pemikiran yang di atas itu artinya apa? Memikirkan sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Kalau kita lihat keadaan lagi porak-poranda, kita mikir dari sudut pandang Tuhan tuh, Tuhan mikir apa ya? Kamu misalnya kan lagi ada dalam situasi yang sulit. Kamu jangan sering tanya gini, Tuhan ini kapan berakhir, kapan berakhir. Tapi kamu lihat dari sudut pandang Tuhan. Kamu bilang sama Tuhan, Tuhan saya ada di posisi ini, pasti Tuhan yang izinkan. Kenapa Tuhan izinkan? Saya pengen tahu apa yang pengen Tuhan ajarkan dalam kehidupan saya saat saya melalui kondisi seperti ini. Itu yang disebut dengan berpikir dari sudut pandang Tuhan. Memikirkan perkara yang di atas. Kalau kita lagi ada dalam masalah, kita tanya sama Tuhan. Tuhan, what would you do? Ada satu gelang yang dulu sempat viral banget lah, zaman-zaman saya muda ya. What would Jesus do? Apa yang akan Yesus lakukan? Dan pertanyaan itu adalah pertanyaan yang banyak sekali menolong orang. Apa yang akan Tuhan lakukan saat dia kehilangan pekerjaan misalkan? Apa yang akan Yesus lakukan saat keluarganya lagi banyak berantem? Apa yang akan Yesus lakukan kalau usaha tukang kayunya dia misalkan lagi omsetnya menurun? Apa yang akan Tuhan lakukan kalau dia ternyata udah belajar banyak tapi nilainya masih tidak sesuai dengan ekspektasi? Apa yang akan Tuhan lakukan, yang Yesus akan lakukan kalau misalkan saat ini kita lagi gak boleh ketemu sama orang tapi dia kayaknya ngerasa bosan banget. Dia akan ketemu orang apa enggak kira-kira? Pertanyaan itu akan meng-guide, akan membawa pemikiran kita untuk melihat dari sudut pandang Tuhan. Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 berkata begini. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut dengan kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Firman Tuhan di Filipi 4 ini menolong kita untuk men-shift, mengubah pemikiran kita. Dari yang tidak benar menjadi yang benar. Dari yang jorok menjadi yang mulia. Dari yang tidak adil menjadi yang adil. Dari yang tidak suci menjadi suci dan sebagainya. Saat kita memikirkan semua ini, saya jamin tidak ada lagi enough space, tempat yang cukup buat kita memikirkan sesuatu yang negatif. Hari ini berapa banyak dari kamu yang mulai berpikir pikiran-pikiran yang negatif? Mulai swap, ganti dengan pemikiran yang di atas. Hal ketiga yang saya lihat bagaimana kita bisa mengendalikan pemikiran kita. Masih dalam Kolose, sekarang ayatnya yang ketiga. Dikatakan sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Hal yang ketiga kita bisa lakukan untuk mengendalikan pikiran kita, membuat gimana manusia rohani kita kuat adalah dengan mematikan diri untuk selalu taat. Ketik di komen, mematikan diri untuk selalu taat. Firman Tuhan bilang kalau kita mau mengikut Tuhan Yesus, kita harus menyalibkan daging kita. Artinya apa? Daging ini memiliki keinginannya sendiri. Dan keinginan dari daging ini yang bilang iya diikutin. Atau yang bilang enggak diikutin. Itu dari diri kita sendiri. Jadi bukan hanya kuasa Roh Kudus, betul Roh Kudus menolong kita, membantu kita untuk mengingatkan kita. Tapi the execution button-nya buat tombol pencet iya atau tidak itu ada di dalam diri kita. Karena itu kita harus mematikan diri kita untuk selalu taat. Gimana caranya untuk mematikan sesuatu? Untuk mematikan sesuatu kita jangan kasih dia energi atau jangan kasih dia daya. Contoh, kalau kita nggak makan, nggak minum, nggak ada energi, pasti lama-lama kita mati. Kalau misalkan di alat elektronik, di kamera misalnya, di situ ada baterai. Baterai itu seperti makanan yang punya energi. Coba baterainya dikosongin, pasti nggak akan nyala itu kamera. Begitu juga dengan kehidupan daging kita. Kalau energinya nggak kita kasih, pasti dia akan mati. Ingat, daging itu kalau dipenuhi bukan jadi puas, tapi jadi buas.
makin dia dikasih makan, itu kayak ngasih makan anak singa. Lama-lama dia akan membesar, suatu hari menerkam kita. Karena itulah kalau kita mau memiliki pikiran-pikiran yang benar, matikan kedagingan kita. Misalkan, kalau kita bilang, oh saya lagi pengen nonton film yang sedih. Perlu diikutin nggak? Udah mana lagi suasana sedih, pengen denger lagu yang sedih. Lama-lama pikiran kita jadi negatif, bener nggak? Atau kita bilang, oh pokoknya saya lagi pengen nyanyi tadi, hal yang galau, saya lagi galau, kayaknya denger lagu mellow lebih enak. Itu namanya bukan mematikan keinginan daging, tapi kasih dia energi, kasih dia makan. Sementara kalau kita mau pikiran kita positif, kalau kita lagi sedih, kita nyanyi. Firman Tuhan bilang, Tuhan buka jalan, dia sanggup. Aku berharga. Kalau kita ngerasa jelek, kita ngerasa nggak baik, bukan malah kita memberikan energi. Pity party ya, seringkali orang-orang muda itu pity party. Aduh kasihan banget sih saya, begini. Misalkan ada teman-teman yang memang lagi di PHK gitu, bilang aduh saya tuh kasihan banget nih, paling nggak bisa apa segala macam, mau daftar kerja lagi, aduh kayaknya nggak bisa lah, malu apa segala macam. Itu adalah bukan menggantungkan atau menyalipkan daging, tapi itu memberikan energi buat perasaan-perasaan kita yang tidak terkontrol itu, yang menggebu-gebu, yang meluap-luap, entah kesedihan yang meluap, kemarahan yang meluap. Tapi justru kita harus bilang stop, daging berhenti. Aku perintahkan kamu. Sama seperti Mazmur tadi. Mazmur tadi bilang jiwaku berhenti. Aku berharap kembali kepada Allah. Walaupun aku lagi galau, lagi gundah gulana, aku berharap lagi kepada Allah. Firman Tuhan bilang tadi Mazmur, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Untuk mematikan daging, agar kita bisa mengontrol pikiran kita, perhatikan apa yang kamu makan. Apakah kamu sering makan firman Tuhan atau drama Korea? Perhatikan apa yang kamu tarik secara nafas kamu ya. Apakah kamu sering berdoa atau enggak? Apakah kamu sering menaikkan pujian atau enggak? Saya percaya sekali ada kuasa di dalam pujian. Dan ketika kita lagi down, lagi sedih, jangan justru diberi makan dengan hal-hal yang membuat kamu lebih down, lebih takut, lebih sedih. Tapi justru kamu bilang, no, stop, bangkit. Karena Yesus hidup di dalam aku. Dan firman Tuhan yang terakhir bilang di ayat yang keempat, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri, kelak kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Sekali lagi, mengontrol pikiran itu bisa sekali dilakukan. Dan bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan kebangkitan Tuhan Yesus. Bagaimana Dia sudah menyelamatkan kita. Kita menaklukkan semua pikiran kita ke bawah kakinya. Kemudian kita juga memikirkan perkara yang di atas. Swap your thinking, berubah oleh pembaharuan budi. Jangan memikirkan yang salah tapi pikirkan yang benar. Bukan yang jorok tapi yang suci. Dan yang terakhir, don't follow what your feeling says. Jangan kamu ikutin perasaan kamu, tapi justru kamu harus mematikan diri untuk selalu taat. Saya percaya firman Tuhan yang ditaburkan hari ini, kalau kita lakukan dengan sungguh, kita akan jadi pribadi yang kuat, rohani kita kuat, dan pikiran kita dengan sendirinya akan kita bisa kontrol. Dan ingat sekali lagi, peribahasa tadi bilang, taburlah pikiran maka kita akan menuai perbuatan. Taburlah perbuatan maka kita akan menuai kebiasaan. Taburlah kebiasaan maka kita akan menuai karakter. Taburlah karakter dan kita akan menemukan dan menentukan masa depan kita. Kalau hari ini kamu mau bilang, saya pengen punya masa depan yang baik. Mulai dari berubah lewat pikiranmu. Sehingga ketika pikiran berubah, perbuatan berubah, kebiasaan berubah, karakter berubah, dan masa depan kamu pun bisa menjadi masa depan yang jauh lebih luar biasa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak mengucap syukur buat hari ini Tuhan, kalau kami telah belajar bagaimana cara kami mengontrol pikiran kami. Kami tahu kami gak sanggup sendiri Tuhan, tapi kami percaya ketika Engkau telah mati di atas kayu salib, Engkau memberikan kami kemenangan yang luar biasa. Sehingga kami juga bisa menang melawan segala pikiran yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Tolong kami Tuhan untuk kami bisa mulai memikirkan hal-hal yang berkenan kepadamu, yang baik, yang suci, yang mulia, yang sedap didengar, yang luar biasa Tuhan. Biarkan kami mulai memikirkan hal-hal yang di atas, bukan hal-hal yang di bumi. Dan ajarkan kami juga Tuhan untuk setiap hari mematikan daging kami. Bukan perasaan kami yang mengambil alih kendali Tuhan, tetapi kami mau firman Tuhan
penyembahan, doa-doa kami. Itulah yang menggait setiap perasaan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memateraikan firman-Mu ini dalam dan kuat di dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami hidup, kami benar-benar bisa menjadi orang-orang yang menyenangkan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Yud, apa kabar? Saya percaya firman Tuhan yang didengarkan hari ini menjadi berkat buat setiap kita. Kami atas nama Bethel Youth Kedoya mengucapkan terima kasih buat Ci Jessica yang sudah memberkati mulai kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan sebentar sebelum kita akhiri ibadah kita teduhkan hati kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan malam minggu ini, kami bisa kembali beribadah semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melayani, baik tim praise and worship, pemusik, kameramen, dan semua teman-teman yang menyiapkan ibadah hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan menolong mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga Tuhan untuk rekan-rekan kami yang hadir hari ini mulai ibadah, yang butuh pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat, Tuhan akan beban berat kami. Yang butuh jawaban doa, Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga Tuhan buat setiap kami yang menikmati kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Lawat kami, agar kehidupan kami terus bertumbuh, semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Memberkati juga orang tua kami dimanapun berada, penyertaan Tuhan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga Tuhan untuk pimpin bangsa negara kami. Kami percayakan kepada Tuhan. Biar damai sejahtera Tuhan, shalom memenuhi bangsa kami. Di dalam nama. Terima kasih. Dan kami berdoa juga untuk pemimpin rohani kami dimanapun berada. Penyertaan Tuhan sempurna bagi hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebentar kami mau menerima berkat daripada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai kedatangan kali kedua. Pulang, lakukan kebenaran firman Tuhan agar dari kehidupan kita nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam minggu. Tuhan Yesus memberkati.